Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya instalasi project pengiriman ini dari download sampai digunakan. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka link downloadnya. Link ini nantinya akan saya berikan di email. Project ini sudah selesai, kemudian nanti saya email ke Bapak. Ini adalah linknya. Kita buka Google Chrome, kita paste. Project ini berupa zip, jadi kita harus mendownload terlebih dahulu. Kita download, tetap download, kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian setelah kita download, buka folder manager, file manager. Nah, ini adalah file yang kita download tadi. Kita ekstrak di sini. Nah, ini adalah foldernya. Nah, di sini ada 3 buah file. Yang pertama adalah folder database. Ini adalah database dari project ini. Kemudian ini adalah file projectnya yang zip. Nah, untuk yang ini adalah settingan email. Jadi sehubungan dengan adanya email notifikasi kepada admin, kepada finance, kemudian kepada kurir, saya menggunakan Google Email atau Gmail. Nah, yang harus dilakukan jika akan menggunakan Gmail, di sini Bapak bisa masuk ke akunnya Gmailnya, kemudian keamanan, masuk ke amanan, dan di sini adalah akses aplikasi yang kurang aman. Nah, ini diaktifkan. Kalau nonaktif dia tidak akan bisa. Jadi kalau ingin menggunakan Gmail sebagai server pengiriman email notifikasi, maka akun yang akan digunakan harus diaktifkan akses aplikasi yang kurang aman. Ini seperti ini. Nanti foto ini akan dalam satu folder. Oke. Nah, kita langsung masuk ke project pengirimannya atau filenya. Di sini kami menggunakan Laravel. Ini berupa zip. Nah, di komputer saya ini saya menginstal XAMPP. Jadi kalau Bapak menggunakan server selain XAMPP pun bisa. Namun yang paling mudah yaitu XAMPP. Nah, kita masuk ke folder htdocs dari XAMPP kita. Jadi ini adalah filenya, kita copy, kita masuk ke htdoc. Di sini saya menggunakan Linux dan Windows agak sedikit berbeda. Kalau di Windows di local C, XAMPP dan htdocs. Nah, sama saja sebenarnya, hanya struktur foldernya yang berbeda. Oke, kita paste di sini, paste di folder XAMPP htdocs. Nah, ini adalah file yang kita copy barusan. Kita ekstrak. Nah, ini adalah foldernya. Kemudian kita balik lagi ke folder download. Di sini, yang ini tadi. Nah, di sini kan ada database. Nah, berhubung saya menggunakan XAMPP, langkah pertama kita harus membuat database terlebih dahulu, kemudian mengimpor file
.skl ini, pengiriman.skl. Oke, kita masuk ke php-admin seperti ini. Kita buat database-nya, pengiriman, kita database pengiriman, create. Oke, di sini masih kosong, database ini masih kosong. Nah, Bapak bisa mengimpor langsung seperti ini, klik impor, choose file, pilih filenya, desktop, di folder yang tadi, database, kemudian pilih yang pengiriman.skl, kita open. Nah, ini adalah filenya, kemudian kita go. Nah, import successfully. Nah, kemudian setelah mengimpor database-nya, kita harus membuat email admin sebagai hak akses super user. Jadi harus ada satu buah admin di tabel admin. Nah, kita buka tabel adminnya. Di sini masih kosong. Kita harus inputkan manual di database ini dengan cara seperti ini, insert. Nah, di sini ada admin email, bisa menggunakan email, misalnya saya menggunakan ini, admin@admin.com, password ini berupa enkripsi. Nah, deskripsinya adalah admin. Jadi ketika nanti admin akan login menggunakan password admin. Baik, di sini saya copy. Saya masukkan di kolom password. Admin name, misal administrator. Statusnya kita ganti 1. Jadi kalau 0 tidak akan bisa login. Oke. Di sini kita pilih tanggalnya, tanggal membuat ini kita pilih tanggal 25 saja. Kemudian kita pilih tanggal 25 seperti ini. Jadi yang dikosongkan hanya ID admin. Ini dikosongkan saja. Baik, kita go. Berhasil, kita browse. Nah, ini adalah akun yang akan kita buat untuk login nanti. Oke, seperti itu cara langkah untuk impor database dan membuat akun admin. Kemudian ada satu lagi yang harus ditambahkan, yaitu kita masuk ke tabel email. Nah, di sini masih kosong. Tabel email ini adalah tabel untuk menyimpan email dari admin. Jadi kita insert. Ini kosongkan saja. Kita isi emailnya. Misal saya isi email saya. Seperti ini. Ini kita pilih tanggal 25 atau hari ini. Oke, kita go. Untuk ID kita kosongkan saja. Sekali lagi, tabel ini hanya bisa satu email karena satu super user atau satu atasan. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke aplikasinya. Mungkin seperti itu untuk impor tabel dan insert email dan akun admin. Kemudian kita masuk ke file lagi, file manager. Kita masuk ke htdoc tadi. Kita masuk ke folder yang ini, yang kita ekstrak tadi pertama. Kemudian kita buka terminal atau CMD untuk di Windows. Nah, ini terminalnya. Kita menuju ke folder htdocs, kemudian pengiriman atau folder ini, folder project kita.
Nah, sebelum kita masuk ke folder project pengiriman, komputer kita harus terinstal yaitu Composer. Composer itu adalah dependensi PHP untuk mendownload repository dari Laravel. Jadi Composer adalah software. Nah, ini saya menggunakan Linux. Berhubung saya sudah menginstal Composer, jadi kita bisa cek seperti ini. Ketik saja Composer. Nah, ini adalah tampilan dari Composer untuk di Linux. Untuk di Windows sama, kita ketik cmd, kemudian kita buka cmd, kemudian ketik Composer seperti ini. Nah, bagaimana cara menginstal Composer? Di sini saya akan memberikan tutorialnya, yaitu di Niaga Hoster blog. Di sini ada cara install Composer di Windows, kemudian Linux ID untuk menginstal di Linux. Jadi jika Bapak akan menjalankan aplikasi ini di Windows, ini caranya. Kemudian jika di Linux, ini adalah caranya. Nanti link kedua sumber ini akan saya lampirkan di downloadan project ini. Jadi seperti itu. Tidak susah untuk instalasinya. Kalau Windows hanya next saja. Oke, kita lanjut. Nah, saya sarankan Bapak menggunakan XAMPP untuk menjalankan aplikasi ini. Jadi kalau XAMPP dia udah satu paket, ada Apache Web Server, PHP, kemudian PHPMyAdmin. Nah, seperti itu. Atau MySQL. Saya sarankan menggunakan XAMPP. Kita balik ke terminal atau CMD. Kita bersihkan. Nah, kita langsung menuju ke pengiriman, folder pengiriman di htdocs. Oke. Kita cd. Nah, ini seperti ini. cd opt lem htdocs pengiriman. Jika Bapak melakukan di Windows, bisa berarti local C XAMPP htdocs, kemudian folder pengiriman yang sudah kita ekstrak tadi. Oke, kita enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke directory atau folder dari pengiriman. Langkah pertama, setelah instalasi Composer, kita ketikkan seperti ini, Composer update, kemudian enter. Pastikan Composer sudah terinstall, enter. Nah, ini adalah proses update dari project pengirimannya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi seperti ini ketika sudah melakukan Composer update. Ini adalah prosesnya. Composer update. Ini dia mengupdate semuanya. Baik, selanjutnya kita bersihkan. Kemudian kita ketikkan perintah seperti ini. PHP artisan key generate. Kita enter. Nah, sukses. Kemudian kita buka text editor. Saya menggunakan Sublime. Kita pilih file, open folder. Kita masuk ke htdocs. Kita pilih folder pengiriman yang sudah kita ekstrak
tadi. Kita pilih. Nah, di sini adalah list file-filenya. Di sini adalah struktur foldernya. Nah, hal yang harus pertama kita lakukan adalah men-setting dari database connection, yaitu di file env ini. Langsung saja dibuka .env-nya, file .env-nya. Nah, ini adalah connection dari projectnya ke database. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu seperti ini. Ini adalah database-nya. Kita pilih database yang sudah kita buat tadi, pengiriman. Kemudian username-nya, karena saya tidak setting login dari PHP MyAdmin saya makanya di sini username-nya adalah root. Kemudian password-nya kosong, atau bisa ditambahkan seperti ini. Jika Bapak menggunakan IP public dan XAMPP-nya digunakan file login, maka di sini tinggal men-setting. Jadi yang penting itu nama database dan username, kemudian passwordnya. Berhubung saya di sini tidak menggunakan login, maka username-nya root, kemudian passwordnya ketik 2 seperti ini atau kosong. Kemudian, nah, yang tadi saya bilang di awal, yang digambar ini settingannya ada di env. Jadi ini diaktifkan keamanan akses aplikasi yang kurang aman di Gmail jika Bapak ingin menggunakan Gmail sebagai email servernya. Nah, di sini SMTP, kemudian mail hostnya smtp.googleemail.com, portnya 465. Nah, di sini adalah email dari yang akan digunakan. Misal saya menggunakan email saya ini dan passwordnya diikut sertakan. Untuk enkripsinya adalah SSL dan ini biarkan seperti ini. Jadi yang pertama harus disetting yaitu database ini, kemudian username email dan password email. Ini menggunakan email saya. Oke. Kemudian di save. Kemudian di close. Kemudian setelah men-setting file .env, kita masuk ke terminal lagi. Kita nyalakan servernya. Jadi ini kan masih lokal, namun caranya sama. Kita ketik php artisan serve. Untuk script-script yang diketikkan di terminal nanti akan saya lampirkan di file downloadnya. Jadi agar tidak bingung, saya lampirkan misal composer update, php artisan keygenerate, php artisan server. Nanti saya akan lampirkan. Kita enter. Nah, jika seperti ini, maka server dari Laravel sudah aktif. Kemudian ini ada link, kita copy atau open link. Kita copy saja, copy link, buka browser, tab baru, kita paste, kita enter. Nah, inilah aplikasi pengirimannya. Sesuai dengan user requirement dari Bapak, ada fitur cek atau lacak nomor resi, yaitu ID box. Jadi karena ini masih kosong, kita belum menginputkan apa-apa di admin. Jadi di sini misal saya inputkan box main 1, saya lacak.
nomor resi tidak ditemukan karena belum ada data. Seperti itu. Kemudian ini adalah halaman user. Kita buka halaman adminnya dengan cara seperti ini. Ini link tadi yang di halaman user kita copy, kita buat new tab baru, kemudian kita paste, kita masukkan admin, tambahkan /admin. Nah, ini adalah pack login admin, atau bisa juga menambahkan URL administrator login. Admin atau administrator login itu sama saja. Nanti akan masuk ke pack login ini, admin. Masuk, kita login dengan akun yang sudah kita buat di tabel admin tadi. admin@admin.com, passwordnya adalah admin, name-nya adalah administrator. Oke, langsung saja kita masuk admin@admin.com, kita masukkan admin, passwordnya, kita login. Nah, ini adalah halaman dashboard dari project pengirimannya atau sistem pengiriman. Saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fitur yang ada di admin. Jadi yang pertama di sini adalah administrator. Sebelah kiri administrator. Ada tambah dan data. Nah, untuk kita lihat data terlebih dahulu. Nah, data ini adalah data yang kita inputkan secara manual tadi di sini, di database. Nah, dengan catatan di sini data tidak bisa diedit dan dihapus. Jadi ketika kita menginputkan di sini harus mengisikan nama admin name administrator. Selain administrator, data akan bisa dihapus dan diedit. Jadi kalau Bapak menginputkan harus namanya admin name-nya adalah administrator. Itu akan dibaca oleh sistem otomatis. Ketika di luar administrator, data akan bisa dihapus. Kemudian kita coba data tambah @administrator. Nah, kita pilih emailnya. Misal saya pilih email tes.com, tes, kemudian passwordnya 123456 123456, kita tambah. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Kita close. Nah, di sini ada 2 admin. Jadi admin selain administrator, ini kan saya memasukkan tes, akan bisa diedit dan dihapus. Kita edit, misal namanya kita edit tes saja. Jika Bapak tidak ingin merubah password, maka kosongkan passwordnya. Jika mau mengedit sini, bisa juga tes1.com. Kita kosongkan karena saya tidak ingin merubah passwordnya. Kita edit. Nah, data berhasil dirubah. Kita close. Nah, di sini adalah tombol aktif dan non-aktif. Jadi aturannya seperti ini. Ketika Bapak sudah melakukan membuat akun baru untuk administrator, jadi di sini statusnya akan non-aktif. Jadi tidak akan bisa login. Kita tes, kita logout, kita login dengan email ini. Saya copy. Di sini statusnya masih non-aktif, tidak akan bisa login. Saya tes. Saya pastekan. Saya masukkan password 123456. Login. Nah, akan muncul notifikasi email or password invalid karena statusnya masih non-aktif. Jadi, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu. Saya masuk lagi dengan admin. Saya ke menu
ke fitur data, saya aktifkan seperti ini. Saya akan masuk dengan ini, email ini, logout. Oke, saya coba masuk menggunakan akun yang tadi, tes. Nah, ini tes@tes1.com 1234556. Nah, ini adalah tampilan dashboard admin, namun hak aksesnya atau admin name-nya bukan administrator. Nah, di sini akan hilang fitur administrator. Jadi dengan kata lain, yang bisa menambahkan administrator hanya admin yang bernama administrator. Jadi kita harus menamakan admin defaultnya administrator. Jadi seperti ini. Yang ini data ini tidak akan bisa dihapus. Ini masih bisa. Seperti itu. Kita login dengan administrator saja. Logout. Kita masuk ke admin, add admin, passwordnya admin. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah fitur administrator. Kemudian ini adalah fitur perusahaan. Ada tambah, ada data. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Di sini masih kosong. Kita create perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah yang pengiriman di luar negeri. Kita create. Misal nama perusahaannya adalah ID perusahaan. Misal saya menggunakan ID P-1115 kali. Kemudian namanya adalah PT saya. Negaranya misalnya Korea. Emailnya, email perusahaan tersebut. Misal email saya menggunakan email saya misal. Ini. Kemudian nomor teleponnya saya isi acak. Username-nya misal saya masukkan perusahaan. Kemudian di sini passwordnya adalah perusahaan. Kita lihat perusahaan. Kita lihat juga. Nah, di sini perusahaan. Sini perusahaan. Kita tambah datanya. Kita tambah. Nah, seperti ini. Ini adalah data perusahaan yang berhasil dibuat. Kita tambahkan lagi satu lagi. Saya menggunakan ID ini P112. Jadi ID ini bisa kita tentukan. Kemudian masukkan nama perusahaan, misal PT kita. Kemudian negaranya misal Jepang. Emailnya misal saya menggunakan email saya ini. Kemudian saya acak. Kemudian username-nya adalah perusahaan 1. Di sini perusahaan 1. Perusahaan 1. Nah, seperti itu. Kita tambah. Nah, ini adalah data perusahaan. Oke. Nah, di sini ada ID perusahaan, kemudian nama perusahaan, email perusahaan, kemudian nomor telepon, kemudian status dan action. Nah, di sini adalah tombol untuk melihat detail dari perusahaan ini. Jadi misal saya mau melihat PT saya klik tombol biru. Nah, ini adalah detailnya. Ada ID perusahaan, negara, email, nomor telepon, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk button lihat. Di sini juga bisa edit dan hapus. Nah, kita edit sama, kita mau ngedit. Kosongkan password jika tidak dirubah seperti yang admin tadi. Oke, kita balik ke daftar perusahaan. Nah, saya akan menjelaskan status di sini.
status di sini adalah jika status ini nonaktif, maka perusahaan ini dengan akun ini tidak akan bisa login. Jadi kita harus merubah dulu. Aktif, checklist, aktif, checklist. Nah, seperti ini. Perusahaan ini jika statusnya nonaktif tadi tidak akan bisa login. Jadi statusnya harus aktif. Jadi admin mengendalikan penuh aplikasi ini. Jadi bisa merubah status kapanpun, dimanapun. Jadi seperti itu untuk perusahaan. Kemudian kita lanjut ke fitur karyawan. Nah, di sini ada data karyawan dan tambah karyawan. Kita klik datanya dulu, masih kosong. Langsung kita tambah datanya. Seperti ini. Nah, ini adalah fitur nambah karyawan. Nah, ID karyawan ini tidak bisa diedit karena generate otomatis sesuai dengan permintaan di user requirement. Jadi urut. Oke. Kita masukkan namanya, misalnya di sini kan karyawan ada 3 hak akses. Kita lihat hak aksesnya terlebih dahulu. Finance, gudang, dan kurir. Jadi kita pilih, misal di sini kita masukkan finance, kemudian nomor teleponnya, kemudian email finance. Pastikan email ini aktif karena akan ada notifikasi by email ketika proses dari aplikasi ini. Saya pilih email ini, aksesnya saya pilih finance. Di sini saya masukkan username-nya sebagai finance, passwordnya finance. Di sini finance. Oke, tambah data kalau sudah. Oh, ternyata passwordnya tidak cocok. Kita pilih lagi finance. Di sini kurang N. Berarti kita finance. Nah, di sini tipe finance. Nah, seperti ini. Tambah data. Data berhasil ditambahkan. Setelah kita menambahkan hak akses untuk finance, kita tambahkan hak akses untuk gudang dan kurir. Nah, di sini akan menggenerate otomatis menjadi ID-nya KAR-2. Sini kita misal pilih gudang. Nomor teleponnya misal ini, email ini, aksesnya gudang. Kita pilih username-nya gudang, masukkan gudang, passwordnya sama gudang, terus kemudian ulangi passwordnya gudang untuk memvalidasi. Nah, gudang. Oke, agar tidak bingung kita samakan saja. Tambah data. Oke, data berhasil ditambahkan. Nah, di sini ini adalah gudang. Kemudian satu lagi untuk kurir. Nah, di sini kita masukkan kurir, nomor teleponnya, kemudian emailnya. Pastikan email juga aktif. Kemudian di sini kurir. Kita masukkan kurir. Di sini saya samakan semua agar tidak bingung. Jadi seperti ini, tambah data. Oke, 3 akses ini sudah ditambahkan. Oke, seperti itu. Jadi di sini ada status. Status ini adalah jika nonaktif maka karyawan tidak akan bisa login. Maka jika ingin login harus diaktifkan. Aktifkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, administrator memiliki hak akses penuh.
Ini untuk detail karyawannya, kemudian ini untuk mengedit karyawannya, kosongkan jika password tidak dirubah. Oke, seperti itu. Ini untuk penghapus. Itu adalah fitur karyawan. Kita lanjut masuk ke fitur slider. Seperti yang Bapak minta, di sini ada fitur slider. Fitur slider ini akan tampil di sini. Di sini. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, karena Bapak belum memasukkan slidernya, kita coba masukkan slidernya. Kita tambah slider. Kita pilih filenya. Misal di picture, misal ini saya tambahkan. Di sini kita lihat catatannya, gambar, format gambar, PNG, JPG, JPEG, dan maksimal 2 MB. Oke, kita tambah. Nah, di sini kita tambah lagi. Misal saya pilih yang ini, tambah, saya tambah lagi, satu lagi, saya pilih yang ini. Oke, saya tambah. Nah, di sini ada 3 dan statusnya masih nonaktif semua. Jadi di sini tidak akan tampil apapun karena statusnya masih nonaktif. Ketika kita aktifkan salah satu dengan gambar jempol ini aktif, yang hijau, kita aktifkan salah satu, di sini akan tampil slidernya. Nah, ini adalah slidernya. Nah, ini adalah slider dari yang kita aktifkan tadi. Jadi admin bisa mengendalikan, mengganti gambar. Misal ini saya ganti, misal saya pilih gambar ini, saya edit seperti ini. Di sini kita refresh, gambar akan berubah. Jadi kapanpun dimanapun bisa mengedit slider seperti yang ada di user requirement. Ketika saya aktifkan semuanya, misal di sini ketiganya akan tampil semua. Saya refresh, di sini akan tampil slider yang kita masukkan tadi. Jadi di sini bisa masukkan promo dan lain-lain seperti yang diinginkan. Nah, itu adalah untuk slider. Jadi kapanpun dimanapun bisa mengendalikan, bisa mengedit, hapus, dan lain-lain. Seperti itu. Kita lihat seperti ini. Kita masuk ke kontainer. Nah, berhubung kita sudah membuat data perusahaan dan karyawan, jadi kita akan menggunakan hak akses dari perusahaan dan karyawan. Jadi ada 4 hak akses. Pertama, karyawan sebagai gudang, kedua karyawan sebagai finance, karyawan sebagai kurir, kemudian perusahaan. Jadi ada 4. Di sini ada kontainer, box, keberangkatan, kedatangan, pengiriman, biaya pengiriman, detail pengiriman, pelunasan, petty cash, foto selfie, komplain, dan email admin. Nah, khusus email admin ini adalah email yang akan dikirimi notifikasi dari seluruh proses yang ada di sistem ini. Jadi pastikan email ini aktif untuk menerima notifikasi dari sistem. Oke, kita lanjut ke perusahaan. Nah, linknya berbeda. Kita ganti seperti ini. Ketik perusahaan, enter. Nah, seperti ini. Login please, karena kita belum login. Oke, kita masukkan tadi kan perusahaan. Oke, kita login. Nah, ini adalah dashboard dari perusahaan. Jadi masing-masing perusahaan, tadi kan ada PT saya dan PT kita, akan mempunyai akun ini. Jadi akan men-tracking history yang pernah mereka buat. Jadi kontainer, box, keberangkatan, dan komplain sesuai dengan user requirement yang kemarin diminta.
Baik, kita lanjutkan ke menu kontainer atau fitur kontainer. Di sebelah kiri ada kontainer, box, keberangkatan, dan komplain. Nah, di sini data kontainernya masih 0. Jadi ketika membuat kontainer nantinya akan bertambah secara otomatis. Seperti itu. Kita pilih yang data kontainer dulu. Kita lihat data kontainernya. Kemarin user requirement-nya ada kontainer, keberangkatan, kedatangan. Nah, ini adalah data masternya. Jadi, sebelum kita membuat keberangkatan dan kedatangan, kita harus membuat kontainer terlebih dahulu. Kita tambah kontainernya. Kita misal membuat kontainer dengan kode K012345 dan di sini S12345 atau nomor seal-nya. Jadi ada di kontainer dan nomor seal. Kita tambah. Kontainer berhasil dibuat dan di sini datanya bertambah menjadi 1. Nah, ini adalah data kontainer yang barusan kita buat. Ada ID kontainer, nomor seal, nama perusahaan, dan statusnya. Jadi ketika kontainer baru dibuat, statusnya akan masih muat sesuai dengan user requirement yang kemarin. Di sini ada dua button, edit dan hapus. Edit untuk mengedit data. Misal saya mau ngedit ID kontainernya 111. Di sini juga 111. Kemudian saya edit. Kontainer berhasil dirubah. Kita masuk lagi. ID kontainer dan nomor seal telah berubah. Kemudian kita coba tambah satu lagi. Kita pilih kode kontainer 12345. Nomor seal-nya K12345. Tambah kontainer. Jadi di sini akan bertambah menjadi 2. Oke, langsung saja. Setelah membuat kontainer, kita bisa menambahkan box yang akan dimuat oleh kontainer tersebut. Jadi di sini ada menu tambah box dan data box. Jadi kita pilih data box terlebih dahulu. Di sini masih kosong karena belum membuat box. Kita tambah box. Nah, di sini sesuai dengan user requirement yang kemarin ada ID box. Nah, ID box ini nantinya akan menjadi nomor resi yang akan di tracking di sini. Jadi ketika di sini sudah membuat box, di sini akan muncul ID box. Nah, ID box ini yang akan di tracking. Jadi kita bisa mengetahui lokasinya. Oke. Ini di sini nggak bisa diedit karena dia menggenerate otomatis. Oke, kita pilih, masukkan misal baju, celana, kemudian kaos. Jadi ada tiga item di dalam satu box. Kita pilih ukurannya, misal ukurannya saya milih M. Kemudian quantity barang di sini ada 3, 1, 2, 3. Baju, celana, dan kaos 3. Di sini diisi 3. Kemudian kita pilih kontainer yang barusan kita buat. Jadi, misal saya memilih kontainer yang kode K111. Oke. Nama pengirimnya misal saya ketik di sini saya, kemudian nomor telepon pengirim, kemudian alamatnya misal Korea. Di sini kita, nama penerimanya saya masukkan kita, kemudian di sini nomor telepon penerima, kemudian alamat penerimanya misal Bekasi, dan catatan adalah jika box tersebut ada catatan, di sini harus terisi. Jika tidak ada catatan, maka isi dengan ini, strip seperti ini. Oke, kita tambah box. Box berhasil ditambahkan. Nah, di sini
otomatis akan bertambah. Yang satu kita lihat. Nah, di sini ada ID box, ID container, nama pengirim, nama penerima. Nah, di sini adalah barcode untuk box tersebut. Jadi misalnya ini box 1. Nah, di sini ada sebuah tombol di ID box-nya, kita klik akan masuk ke deskripsi box yang barusan kita buat atau detailnya seperti ini. Di sini statusnya masih dikemas, berarti belum dikirim. Kita kembali. Di sini ada ID kontainernya yang ngangkut, nama pengirim, nama penerima, dan statusnya. Kemudian di sini ada print barcode. Kita coba klik. Nah, di sini adalah barcode yang akan ditempelkan di masing-masing box sesuai dengan permintaan kemarin. Jadi dan ukurannya pun bisa di custom. Nah, di sini seperti ini. Jadi kertasnya pun bisa di custom sesuai dengan keinginan dari pengguna, seperti itu. Oke, kita cancel, kita close. Nah, masuk ke sini lagi. Nah, ini adalah tombol edit untuk mengedit data tadi. Misal saya nambah satu item lagi, jam, berarti quantity box-nya 4. Seperti itu. Saya edit. Oke, box berhasil dirubah. Nah, ini adalah tombol hapus untuk menghapus box-nya. Kita tambahkan box lagi. Misal di sini deskripsinya TV, handphone, dan laptop. Di sini boxnya saya pilih L, kuantitinya berarti 3 buah. ID kontainernya saya milih ID kontainer K 1 2 3 4 5. Kemudian di sini nama pengirimnya saya pilih Andi. Sini nomor HP. Misal di sini Jepang, alamat pengirim, dan nama penerimanya adalah Hendro, telepon penerima. Kemudian alamat penerima adalah Cikarang misalnya. Di sini saya masukkan catatan, tolong hati-hati barang elektronik. Nah, seperti ini. Tambah box. Box akan menambah menjadi 2. Kita lihat di data container. Nah, di sini ada sebuah tombol. Tombol ini akan aktif atau bisa diakses ketika sudah menambahkan box. Jadi kalau belum menambahkan box, tidak akan menampilkan data box yang ada di dalam kontainer tersebut. Misal saya klik yang 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada keterangannya data box yang ada di kontainer K1 2 3 4 5. Jadi listnya. Nah, di sini ada tombol kembali dan tombol print. Nah, tombol print ini akan mencetak keseluruhan dari data list box yang ada di kontainer ini. Jadi untuk memudahkan pengguna. Jadi misal saya klik, di sini akan print semuanya, semua data box yang ada di kontainer K1 2 3 4 5. Seperti itu. Ini. Kemudian kita tambah box lagi di kontainer yang sama. Misalnya keyboard, mouse, ukuran box misal S. Sini barangnya berarti kuantitinya 2. Tadi saya pilih yang misal 01 2 3 4 5, nama pengirimnya Hendra, misal nomor telepon pengirim, kemudian alamat pengirim misal Cina, kemudian nama penerimanya misal Hendri, nomor teleponnya, kemudian alamat penerimanya misalnya Jakarta,
yang catatannya saya kosongkan atau strip min, tambah box. Nah, kita lihat di sini tambah 3. Jadi di sini ada data container, kita klik. Nah, di sini akan bertambah jadi box. Ada 2 di ID container ini. Jadi untuk memudahkan di sini. Ini untuk memprint barcode. Dan ini untuk print si daftar. Nah, ini kita setting terlebih dahulu. Kemudian kita default. Kemudian kita kasih A4. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk listnya. Nah, ini seperti ini. Oke. Itulah fitur box dan kontainer. Kemudian ada keberangkatan, ada data keberangkatan dan tambah keberangkatan. Nah, di sini masih kosong. Nah, keberangkatan ini nantinya akan merubah status box dan kontainer. Jadi ketika menambah keberangkatan dengan ID kontainer yang dipilih, secara otomatis akan merubah status dari kontainer dan box tersebut. Saya contohkan di sini statusnya masih muat. Di sini masih muat kontainer. Misal saya nanti akan menambah keberangkatan dari kontainer K12345. Di sini statusnya masih muat dan kita lihat box yang ada di dalam kontainer ini. Nah, di sini masih dikemas. Jadi belum berangkat dari perusahaan pengirim. Jadi ketika perusahaan menambahkan data keberangkatan berdasarkan ID kontainer yang dipilih, nanti berubah menjadi perjalanan ID box yang ada di kontainer yang dipilih. Seperti itu. Misal tanggal keberangkatannya kita pilih tanggal 25. Kita pilih foto kontainer sesuai dengan permintaan yang kemarin. Jadi ketika kontainer berangkat di foto, saya misal milih ini fotonya, kemudian saya tambah keberangkatan, foto keberangkatan berhasil diupload. Nah, akan merubah otomatis data kontainer. Nah, ini perjalanan. Kemudian data kontainer tidak bisa dirubah kembali. Jadi seperti itu. Sudah perjalanan sudah tidak bisa dirubah. Yang hanya bisa merubah yaitu admin. Seperti itu. Nah, di sini masih ada karena di sini statusnya masih muat. Dan box yang ada di kontainer ini akan berubah menjadi perjalanan dan tidak akan bisa dirubah data boxnya lagi. Seperti itu. Hanya bisa di print out barcode-nya. Oke, seperti itu. Itu untuk data keberangkatan. Ini data keberangkatan yang telah dibuat. Nah, di sini ada tombol sama seperti yang kontainer tadi. Kode kontainer diklik akan muncul list yang ada di kontainer tersebut, box-boxnya. Seperti itu. Nah, di sini data tidak bisa dirubah. Oke. Di sini yang terakhir ada fitur komplain yang kemarin penambahan. Di sini ada data komplain. Dan data komplain ini akan digunakan, misal ini tambah komplain, mengkomplain box yang dipilih atau nomor resi atau kode box yang dipilih seperti yang kemarin Bapak minta. Jadi misal saya komplain box 2. Nah, di komplain ini ID box yang ditampilkan hanya yang berstatus perjalanan. Jadi kita lihat ID box di sini ada 2 dan 3. Kita lihat keseluruhan ID box-nya. Di sini kan ada box 1, 2, 3. Nah, statusnya ini kan perjalanan dan dimuat. Kalau dimuat dia tidak akan bisa dikomplain. Seperti yang kemarin Bapak minta. Jadi, kita masuk ke komplain, kita tambah komplain. Misal saya mau ngomplain barang saya yang kode box-nya ini box 2, tanggal komplain yang seperti diminta kemarin. Kemudian isi komplain. Misal kenapa lama sekali. Oke, tambah komplain. Nah, di sini komplain berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita lihat data komplainnya. Nah, di sini kan masuk
kode boxnya, nama perusahaan ini adalah PT saya ini, akun ini, kemudian ada tanggal 25 bulan 7 2020, isinya kenapa lama sekali, dan statusnya belum selesai. Jadi di sini adalah tombol sebenarnya. Nah, di sini untuk perusahaan untuk merubah statusnya, status komplain tersebut. Jadi misal tanggal 25 itu dikomplain kenapa lama sekali, dan sudah terselesaikan komplain tersebut, barangnya sudah sampai, pihak perusahaan yang dikomplain bisa merubah statusnya dari belum selesai menjadi selesai, kemudian dicentang. Nah, di sini sudah selesai, dan status yang sudah dirubah dari belum selesai menjadi selesai tidak akan bisa dirubah kembali ke belum selesai. Jadi pastikan sudah benar-benar selesai jika akan merubah status ini. Jadi seperti itu. Mungkin saya tambah komplain lagi. Di sini masih ada box 2. Kenapa? Karena status ini, status box 2 ini masih perjalanan. Seperti itu. Jadi saya tambah komplain lagi. Saya komplain box 3. Tanggalnya misal tanggal 27, saya isi tes komplain. Saya tambah komplain berhasil ditambahkan. Kita masuk ke data komplain. Nah, ini box 3 yang setelah saya komplain. Seperti itu. Nah, di sini akan berubah menjadi selesai yang kita rubah tadi. Kita rubah lagi menjadi selesai. Kemudian kita balik. Nah, di sini kan selesai. Jadi seperti itu. Itu adalah fitur-fitur dari perusahaan sesuai dengan user requirement yang kemarin diminta. Jadi seperti itu untuk perusahaannya. Kemudian saya mau mencoba menggunakan akun yang lain, perusahaan yang lain, perusahaan satu. Nah, ini. Jadi yang saya bilang tadi PT saya yang akun pertama, sekarang PT kita. Nah, di sini masih 0 karena perusahaan tersebut belum pernah membuat kontainer, membuat data keberangkatan kontainer, dan membuat data box. Di sini masih 0 semua. Komplain pun masih 0. Jadi dipisah berdasarkan nama perusahaan masing-masing. Jadi seperti itu yang sesuai dengan kemarin. Baik, setelah kita melihat fitur perusahaan dan alur kerjanya, langsung saja kita masuk ke fitur karyawan. Di karyawan, linknya adalah kita ketikkan karyawan, enter. Nah, ini adalah login karyawan. Kita masukkan username dan passwordnya. Nah, alur kerjanya pertama kali yang harus dilakukan yaitu dari perusahaan setelah membuat kontainer, menambahkan box, dan menambah foto keberangkatan kontainer tersebut, lalu pihak gudang yang ada di Indonesia harus menerimanya. Jadi kita pertama menggunakan hak akses dari gudang. Nah, username-nya adalah gudang, passwordnya juga gudang. Oke, kita login. Nah, inilah tampilan dari gudang, hak akses gudang. Di sini ada kontainer yang sedang dimuat 1, kontainer yang sedang perjalanan 1, dan kontainer yang telah sampai 0. Jadi di perusahaan tadi kan kita membuat 2 buah kontainer. Yang berangkat atau perjalanan itu 1 buah, yang masih muat adalah 1 buah. Jadi orang gudang bisa melihat kontainer yang sedang muat, yang sedang perjalanan, dan yang telah sampai gudang Indonesia. Seperti itu. Jadi ketika perusahaan luar negeri membuat kontainer, data kontainer, maka
di sini statusnya otomatis akan kontainer sedang dimuat. Seperti itu alur kerjanya. Jadi arus informasi sangat-sangat terlihat di gudang, akses gudang. Kemudian sesuai dengan user requirement kemarin, orang gudang lah yang menerima kontainer, cross check isi kontainer, dan melakukan pengiriman dan bisa melihat komplain. Oke, langsung saja kita klik. Di sini ada kontainer, di sebelah kiri kita klik kontainer. Nah, ini adalah kontainer yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, di sini statusnya yang K012345 ini masih perjalanan, dan yang K11 masih dimuat, masih di luar negeri. Nah, perjalanan ini dianggap masih di laut. Nah, di sini di ID kontainer, di sini ada sebuah tombol di ID kontainer. Tombol ini ketika diklik, kita klik. Nah, di sini akan menampilkan data kontainer dengan kontainer yang dipilih, yaitu K12345, menunjukkan foto keberangkatan dari luar negeri. Jadi, ketika diklik di sini akan tampil foto keberangkatan. Nah, di sini kan tidak, yang nomor 2 ini belum difoto, masih muat, jadi tidak bisa. Jadi yang ada hanya yang statusnya perjalanan. Nah, di sini ada tanggal berangkat, tanggal foto berangkat di sana, kemudian ID perusahaan pengirim perusahaannya, dan foto keberangkatannya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah daftar kontainernya. Kita masuk ke kedatangan. Nah, sesuai dengan permintaan kemarin, jadi ada foto keberangkatan dan foto kedatangan dalam satu sistem. Di sini kita tambahkan, ada tambah kedatangan dan data kedatangan. Kita lihat data kedatangan terlebih dahulu. Di sini masih kosong. Kemudian kita tambah kedatangan. Oke, di sini ada list kontainer. Kita klik. Nah, di sini adalah yang tampil kontainer yang statusnya perjalanan. Jadi kalau statusnya masih muat tidak akan tampil. Jadi statusnya yang perjalanan, yaitu kontainer dengan 012345. Kita pilih kontainernya. Kita pilih tanggal kedatangan dari kontainer tersebut, misal tanggal 28. Kita pilih fotonya atau bisa mengambil fotonya langsung, foto kedatangan. Saya pilih ini. Kemudian tambah kedatangan. Nah, di sini data berhasil dibuat dan ID kontainer yang dipilih berhasil diterima. Jadi, kontainer dengan ID K-012345 tadi sudah diterima di gudang. Dan di sini kontainer sedang perjalanan jumlahnya 0. Seperti itu. Masuk ke kontainer yang sudah sampai secara otomatis. Ketika orang gudang mengupload fotonya, kontainer yang sedang perjalanan tadi yang baru sampai gudang, otomatis di sini akan sudah sampai atau diterima oleh orang gudang. Nah, di box ini adalah box yang ada di gudang. Jadi kan di dalam kontainer K12345 tadi ada 2 box. Nah, sudah diterima, diupload fotonya, boxnya masuk ke gudang. Jadi di sini ada catatannya, jumlah boxnya. Kita lihat data kedatangannya. Nah, ini di sini fotonya, foto oleh gudang. Nah, di sini ada tombol. Nah, ID kontainer ini ketika diklik, ini di data kedatangan ya. Data kedatangan, di sini ada tombol di ID kontainer. Ketika diklik akan muncul data box yang ada di kontainer yang diklik, yaitu K012345. Nah, di sini juga ada sebuah tombol di ID box. Ketika diklik akan masuk detail atau deskripsi box tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kembali, dan di sini adalah tombol barcode-nya. Jadi bisa memprint barcode. Saya kembali. Nah, itu untuk kedatangan. Nah, di sini ada box. Nah, fitur box ini adalah list box dari keseluruhan box yang ada. Nah, statusnya dimuat pun juga ada. Jadi
ketika perusahaan pengirim membuat suatu box, jadi akan tampil di sini. Di sini detailnya kita klik box, di boxnya. Di sini akan tampil. Jadi orang gudang bisa tahu box yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi bisa mencocokkan. Jadi seperti itu. Jadi itulah fitur kontainer, kedatangan, dan box. Nah, di sini ada pengiriman. Sesuai dengan kemarin, orang gudang yang mengatur pengirimannya. Nah, di sini ada data pengiriman dan tambah pengiriman. Kita lihat ke data pengiriman dulu. Nah, data pengiriman ini masih kosong karena belum pernah membuat pengiriman. Kita tambah pengirimannya. Di sini adalah ID pengiriman, secara otomatis tidak bisa diedit karena di-generate otomatis oleh sistem. Jadi akan urut. Orang gudang bisa membuat ini, kemudian menambahkan pengirimannya. Kita pilih ID karyawan atau kurir. Nah, di sini kan tadi membuat satu kurir. Kita tambahkan kurir lagi di admin, yang administrator, yaitu admin. Seperti ini, kita enter, kita login admin. Kita tambah karyawan, kurir satu lagi agar bisa terlihat nantinya. Misal di sini kurir 1 namanya, kemudian nomor teleponnya kita isi, emailnya pastikan aktif, kemudian kita pilih aksesnya sebagai kurir, kita username-nya kurir 1. Oke, kita masukkan passwordnya, kita lihat kurir 1 benar. Oke, tambah data. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu karena kalau non aktif tidak akan tampil di sini. Seperti itu. Kita aktifkan. Aktif. Kita refresh. Nah, di sini akan tampil kurir 1 yang barusan kita buat. Jadi saya misal milih kurir ini sebagai pengirimnya, sebagai supirnya. Oke, tanggal keberangkatan. Misal tanggal 26 berangkat dan nomor polisinya. Misal saya B114BK. Saya tambah data. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Nah, status pengiriman ini akan dimuat. Nah, karena belum ada box yang ada di mobil dengan nomor polisi B114BK. Dan di sini masih bisa diedit nama siapa karyawan yang mengirimnya, kemudian tanggal keberangkatannya dan nomor polisinya, seperti itu. Nah, di sini ada ID pengiriman PNJ -1 yang barusan kita buat. Ini di sini adalah tombol, sebenarnya tombol. Ketika diklik nanti akan muncul data box yang ada di ID pengiriman PNJ -1. Nah, kebetulan di sini kan kita masih belum menambahkan box yang ada di mobil tersebut. Oke, kita tambahkan boxnya di sini, detail pengiriman. Jadi detail pengiriman ini untuk menambahkan box ke pengiriman yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu PNJ -1. Kita lihat datanya pengiriman dulu. Di sini masih kosong. Kita tambah detail pengiriman. Nah, di sini juga menggenerate otomatis, jadi akan urut sesuai dengan permintaan Bapak. Nah, di sini ada ID pengiriman. Nah, pengiriman yang barusan kita buat akan muncul di sini. Kita buat klik PNJ -1 ID-nya, kemudian ID box-nya. Nah, di sini kan ada 2 box yang ada di gudang. Kalau yang dimuat nggak akan tampil di sini. Kita lihat box-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada box yang ada di gudang. Otomatis yang ada di gudang untuk dikirim. Kita tambah pengirimannya, detail pengirimannya. Kita pilih box 2. Pengiriman, ID pengiriman 1. Jadi satu buah pengiriman bisa memuat banyak box.
Kita tambah datanya. Nah, di sini adalah data yang barusan kita input. Nah, di sini statusnya perjalanan. Perjalanan berarti sudah masuk ke ke mobil tersebut. Nah, di sini adalah surat jalannya. Nah, print surat jalan. Kita klik. Nah, ini adalah surat jalan untuk kurir. Jadi per box atau per ID detail pengiriman ini ada surat jalan seperti ini. Jadi tinggal setting mau seperti kertas yang seperti apa, jadi customable. Oke, kita close. Nah, ini bisa edit. Kita mau edit misal ke box 3. Jadi box yang sudah pernah dimasukkan ke mobil tersebut tidak akan tampil di sini karena statusnya perjalanan. Jadi tinggal sisa boxnya yang bisa diedit. Jika Bapak ingin mengedit menampilkan box 2 tadi, Bapak bisa menghapus di admin sini. Admin kita cari di detail pengiriman. Nah, Bapak bisa menghapus di sini. Orang gudang nggak bisa menghapus. Jadi seperti itu. Kita tambah lagi detail pengirimannya menggunakan ID pengiriman PNJ-1 dan kita pilih ID box-nya, box 3 yang belum dikirim. Di sini menggenerate otomatis, kita tambah. Nah, di sini akan muncul. Nah, seperti ini. Ini surat jalannya. Jadi per detail pengiriman itu mempunyai satu buah surat jalan seperti itu. Kita cek. Nah, ini adalah surat jalan. Itu untuk menambahkan surat jalan atau box ke mobil yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini adalah fitur komplain. Kita masuk ke fitur komplain. Nah, komplain ini yang Bapak kemarin minta terakhir. Komplain. Di sini orang gudang hanya bisa melihatnya. Jadi yang membuat perusahaan, orang gudang hanya bisa melihatnya. Admin pun hanya bisa melihatnya. Seperti ini. Nah, ini. Admin bisa menghapus. Jika sudah selesai ya dihapus saja. Oke. Kita sudah selesai semuanya. Nah, di sini pengiriman pending ini pengiriman yang belum selesai. Jadi pengiriman belum selesai itu masuknya pengiriman pending, dan pengiriman selesai ini setelah melakukan pelunasan oleh finance. Nah, detail pengiriman pending ini adalah ID surat jalan. Ini adalah jumlah surat jalan yang sudah dibuat. Ini selesai belum? Karena statusnya masih perjalanan. Kita lihat boxnya. Nah, statusnya diantar kurir setelah kita menambahkan data pengiriman tadi. Seperti itu. Kita masuk ke finance. Alurnya kan orang gudang membuat pengiriman, kemudian finance menentukan harga atau biaya kirim dari pengiriman tersebut. Kita masuk ke finance dengan username finance dan finance. Oke. Nah, ini adalah finance. Fitur-fiturnya ada data pengiriman, biaya pengiriman, pelunasan, dan petty cash sesuai dengan permintaan kemarin. Di finance ini kita bisa menentukan harganya atau biaya kirim dari mobil tersebut. Jadi mobil tadi kan memuat 2 box. Kita lihat data pengiriman terlebih dahulu. Nah, ini data pengirimannya yang dibuat oleh orang gudang. Dengan nama kurirnya si kurir, tanggal berangkatnya, dan kode atau nomor polisinya, dan statusnya masih dimuat. Oke, di sini kita klik, akan tampil seluruh list dari box yang ada di mobil tersebut. Nah, jadi finance bisa menentukan harga dari sini. Jadi saya ulangi, ke data pengiriman seperti ini, klik kode pengirimannya, nanti akan muncul list dari box yang ada di mobil tersebut. Jadi di sini ada 2 box. Nah, tujuannya Cikarang dan Jakarta. Jadi finance bisa menentukan harga
atau biaya kirim dari pengiriman tersebut. Jadi seperti itu. Jadi misal tujuan Cikarang, Jakarta biayanya sekian dan sekian. Jadi menentukannya di sini. Menentukan biaya pengirimannya. Di data pengiriman, kemudian klik ini, ID pengiriman, akan tampil daftar box yang ada di mobil tersebut. Oke, kita masuk ke biaya pengiriman. Nah, ini adalah menentukan biaya pengirimannya. Kita lihat data biaya dulu. Di sini masih kosong karena belum pernah menambahkan biaya pengiriman. Tambah biaya untuk menambahkan biayanya. Nah, di sini adalah ID pengiriman, kemudian total biaya dan uang muka dan kekurangan. Nah, ketika admin merequest biaya, akan masuk email notifikasi ke admin atau atasan. Jadi kita cek terlebih dahulu. Kita di sini ada email admin. Nah, di sini adalah email adminnya untuk menerima notifikasinya dari finance tersebut. Jadi nanti kita cek di alamat email ini. Oke, kita request terlebih dahulu dengan pengiriman tadi, kode pengiriman tadi atau kode mobil tadi. PNJ-1, total biaya misal 1 juta. Di sini kekurangannya misal uang mukanya 50% jadi 500.000. Nah, kekurangan di sini akan mencetak otomatis, mengurangi di sini. Oke, baik, kita tambah. Nah, di sini data berhasil dibuat. Nanti akan ada email notifikasi ke alamat ini, alamat admin. Oke, kita cek ke Gmail saya. Nah, ini adalah emailnya. Kita buka. Nah, ini adalah email secara real time yang akan dikirimkan oleh sistem ketika finance membuat request biaya pengiriman. Nah, seperti itu. Di sini ada Dear admin, ada biaya pengiriman baru dari finance. Detail biayanya, ID pengiriman, PNJ-1, total biaya 1 juta, uang mukanya yang baru dibayarkan 500.000, kekurangannya adalah 500.000. Nah, admin ketika mendapatkan email ini langsung bisa mengklik cek biaya kirim ini. Nanti akan lari ke halaman admin. Nah, kemudian admin bisa meng-ACC-nya ke sini. Di biaya pengiriman ini kita lihat datanya yang dibuat oleh finance barusan. Nah, di sini ada hapus dan edit. Nah, di sini juga tertera detailnya biaya yang sama seperti di email. Oke, kita ACC. Caranya begini, kita masuk ke menu edit yang kuning. Kita menu edit. Nah, di sini udah tidak bisa dirubah lagi. Hanya bisa merubah statusnya dari pending ke ACC. Nah, ketika ACC ini disubmit, akan mengirim email finance. Seperti itu. Kita edit data. Nanti akan masuk email ke finance dan berubah menjadi ACC. Kita cek email finance. Saya menggunakan email yang ini. Untuk akun finance. Nah, ini adalah email yang barusan masuk. Jadi ACC biaya. Dear Finance, ada ACC biaya dari atasan. Jadi ACC ini akan real time secara saat itu juga ketika admin ACC si biaya pengiriman. Seperti itu. Jadi otomatis. Jadi nanti finance bisa mengklik ini cek biaya ini baru bisa membayarkan ke kurir yang melakukan pengiriman. Seperti itu. Jadi secara real time. Kita masuk ke di sini lagi, kita refresh. Di sini statusnya ACC dan biaya di ACC sudah tidak bisa diedit lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke akun kurir. Jadi pelunasan dan petty cash ini
setelah kurir melakukan tugasnya mengirim barangnya dengan tanda upload foto yang kemarin Bapak minta, foto KTP dan orangnya dan surat jalannya. Kita logout. Saya akan masuk ke kurir. Oke, login. Nah, di sini ada 3 fitur: pengiriman, detail pengiriman, dan foto selfie. Pengiriman ini hanya akan tampil sesuai dengan akunnya. Jadi tadi kan gudang memilih kurir yang bernama kurir. Jadi selain bernama kurir tidak akan tampil. Nah, di sini yang ini. Nah, sesuai dengan namanya. Jadi urut. Jadi seperti itu. Ini yang data tadi. Nah, ketika diklik ini akan muncul list box yang ada di mobilnya, mobil si kurir. Jadi seperti itu. Bagaimana kita upload fotonya? Kita pilih detail pengiriman terlebih dahulu. Di sini adalah historinya. Seperti ini historinya. Dan jika kurir kehilangan surat jalannya, bisa melihat di sini tombol hijau ini. Nah, ini adalah surat jalannya. Seperti itu. Nah, masuk ke foto selfie. Kita lihat datanya terlebih dahulu, masih kosong. Kita tambah selfie. Kita tambahkan selfie dengan detail PNG min 1, tanggal kedatangan, berarti tanggal kurir di lokasi penerima. Misal tanggalnya tanggal 29. Nah, di sini adalah foto selfie-nya. Di sini ada keterangannya. Foto selfie berarti foto orangnya. Kita pilih, misal saya menggunakan ini, misal. Kemudian, nah ini adalah surat jalan yang kemarin Bapak minta. Jadi ada 2 upload. Saya pilih yang ini, misal. Jadi ada 2 foto yang diupload dengan 1 buah ID pengiriman, ID detail pengiriman atau surat jalan. Saya tambah selfie, klik. Nah, di sini data berhasil dibuat dan ID detail pengiriman yang dipilih berhasil diterima. Jadi kita cek detail pengiriman sini atau surat jalan. Nah, di sini telah sampai karena kurir sudah melakukan upload foto. Jadi seperti itu. Kita coba sekali lagi upload foto dengan detail yang ini. Nah, yang ini kan masih perjalanan. Nah, kita anggap saja kurirnya sudah sampai di lokasi, akan upload fotonya. Misal tanggal 31. Kita upload foto selfie-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian surat jalannya seperti ini. Nah, kita tambah selfie. Nah, di sini akan nambah ini foto selfie dan di sini adalah foto surat jalannya. Seperti itu, ada 2. Nah, itu adalah untuk fitur kurir. Nah, saya akan memperlihatkan masing-masing kurir mempunyai akun. Jadi ini adalah dengan nama kurir. Saya logout terlebih dahulu. Saya akan menggunakan kurir yang satunya. Kurir 1. Kemudian kurir 1. Saya login. Nah, di sini akan kosong karena kurir tersebut tidak dipilih oleh orang gudang tadi. Di sini pun kosong. Di sini pun juga kosong. Nah, dia mau menambahkan sini pun juga kosong. Seperti itu. Jadi hanya kurir yang dipilih oleh orang gudang. Seperti itu. Itu adalah fitur kurir. Saya logout lagi. Kemudian setelah kurir menyelesaikan keseluruhan dari pengirimannya,
otomatis sudah bisa dilakukan untuk biaya pelunasan. Jadi kita masuk lagi ke halaman finance atau akun finance. Nah, di sini kita masuk ke biaya pelunasan. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Di sini masih kosong karena belum pernah melakukan pelunasan. Kita tambah pelunasan. Tambah. Nah, kita pilih ID pengiriman yang sudah selesai. Atau sebelum melakukan pelunasan, kita akan melakukan cross check dari pengiriman yang dilakukan oleh kurir. Kita masuk ke data pengiriman. Nah, data pengiriman kita klik yang ID pengirimannya. Nah, di sini bisa melihat statusnya. Berarti box dengan 02, box min 2 ini telah sampai. Kita klik boxnya. Nah, di sini statusnya telah sampai, akan berubah otomatis. Jadi seperti itu. Ini telah sampai, berarti pengiriman ini sudah selesai, akan melakukan biaya pelunasan. Kita tambah pelunasan. Pilih ID-nya tadi. Di sini akan mencetak otomatis pelunasan. Nah, ini akan merequest ke atasan. Request pelunasan yang kemarin Bapak minta. Tolong di ACC. Nah, seperti ini. Berarti kekurangannya kurang 500.000. Saya tambah. Di sini akan masuk email ke atasan. Saya cek. Nah, ini emailnya. Request pelunasan. Dear admin, ada request pelunasan dari finance dari detail ini, seperti ini. Tolong di ACC yang tadi. Kemudian admin bisa melihat request tersebut di biaya pelunasan di sini. Kita lihat. Nah, ini yang barusan di request oleh finance. Ini ada keterangannya, ada tanggalnya, tanggal request. Nah, seperti itu. Kita pilih edit untuk me-ACC dari request pelunasan tersebut. Kita ACC, kita edit pelunasan, kita ACC statusnya. Nanti akan ada masuk email ke finance. Kita cek, kita refresh. Nah, ini dia ACC pelunasan. Dari finance ada ACC pelunasan dari atasan. Nah, email ini ketika atasan melakukan ACC akan masuk ke finance dan CC ke kurir. Jadi seperti Bapak minta kemarin, ada CC ke kurir. Jadi sama-sama enak. Jadi seperti itu. Ini adalah pelunasan berhasil di ACC. Oke, saya masuk ke karyawan lagi. Kita refresh, statusnya ACC. Jadi finance baru bisa mentransfer atau memberikan uang sisa kekurangan ke kurir atau supirnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang fitur petty cash untuk request harian. Kita lihat datanya. Di sini masih kosong. Kita tambah petty cash. Petty cash 1 ini generate otomatis, tanggalnya tanggal 25 misal, keterangannya beli makanan. Di sini nominalnya berapa? 50.000 misal. Kita pilih foto notanya. Misal saya pilih ini. Oke, saya tambah. Di sini akan mengirimkan email ke atasan. Jadi real time sesuai dengan kemarin user requirement-nya ini. Request petty cash. Kita buka. Nah, ini adalah request petty cash yang barusan dikirim oleh finance. Dear admin, ada request petty cash baru dari finance. Di sini 50.000. Keterangannya beli makanannya. Oke, seperti itu. Jadi admin bisa masuk ke fitur petty cash, data petty cash. Nah, di sini bisa mengedit statusnya.
atau ACC. Dicek dulu, oh iya benar, dicek dulu ini nominal dan foto notanya. Nah, jadi seperti itu. Kita akan edit ACC, edit data. Ini akan masuk ke email dari finance. Kita tunggu. Oke, ACC. Di sini akan ada masuk email ACC Petty Cash. Nah, ini adalah emailnya. Jadi seperti itu. Kita masuk ke karyawan, yaitu finance. Kita refresh. Nah, di sini statusnya berubah menjadi ACC. Jadi seperti itu untuk Petty Cash. Jadi sederhana sebenarnya. Namun yang akan ada email secara real time. Jadi finance request masuk email ke atasan. Atasan mendapat email masuk ke sistemnya, aplikasinya langsung meng-ACC seperti itu. Nah, itulah rule dari sistem ini. Jadi seperti itu dari perusahaan, finance, gudang, dan kurir. Nah, admin di sini ada full aksesnya. Jadi di sini seperti itu yang kemarin sudah dibicarakan. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian tracking dari user. Jadi di sini kita tracking berdasarkan ID box-nya atau nomor resinya. Jadi seperti ini, kita pilih misal box 1, main 1, kita tracking, kita lacak. Nah, ini. Jadi ada nomor resinya, nama pengirimnya dan penerimanya, alamatnya pun ada. Statusnya di sini masih pengemasan. Box 1. Seperti itu. Kemudian kita tracking lagi, misal box 2, kita lacak. Nah, box 2 telah sampai. Jadi telah sampai di sini, sampai penerima telah sampai. Jadi sudah melewati dalam perjalanan sampai gudang dan pesanan diantar, seperti itu. Kemudian kita coba lagi ke box 3. Box 3. Kita lacak. Oh, box 3 ini statusnya masih perjalanan dari luar negeri ke Indonesia di sini. Jadi seperti ini. Kita cek lagi, kita coba cek lagi ke box 4. Kita lacak. Nah, nomor resi tersebut sudah sampai gudang. Jadi di sini ada statusnya sampai gudang, paket Anda sampai gudang. Jadi seperti itu. Kita coba cek lagi box 5. Kita lacak. Nah, nomor resi tidak ditemukan. Nah, berarti box tersebut atau ID resi tersebut tidak ada. Jadi seperti itu untuk fitur tracking atau lacak dari user. Nah, di sini adalah slider yang Bapak minta kemarin. Di sini ada sosial media. Seperti itu. Oke, cukup seperti itu alurnya. Jadi saya sudah jelaskan dari awal sampai trackingnya, dari download, instalasi sampai tracking. Oke, bisa, jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.